Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Dil Fitri. Saya dari kelas 12 IPS 3, sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pada bab 1 yang membahas perubahan sosial. Poin yang pertama, ada pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang menyangkut aspek budaya, teknologi, norma-norma, sikap atau perilaku, dan juga pola pikir. Yang kedua, ada teori perubahan sosial. Teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori siklus. Yang kedua, teori evolusi. Yang ketiga, teori konflik. Dan yang keempat, teori fungsionalis. Yang pertama, teori siklus. Teori siklus adalah proses perubahan sosial yang berulang-ulang tanpa ada titik puncaknya. Contohnya, fashion baju seperti fashion baju zaman dulu bisa menjadi tren di zaman sekarang. Yang kedua, teori evolusi. Teori evolusi memandang bahwa perubahan sosial memiliki tahapan-tahapan dari sederhana ke modern. Contohnya, perubahan dari masyarakat berburu menjadi masyarakat agraris, atau perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Yang ketiga, teori konflik. Teori konflik yaitu memandang tentang pertentangan pada masyarakat. Contohnya, terjadinya tawuran antar pelajar. Dan yang keempat, teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah terjadinya ketika masuknya unsur dari luar. Contohnya, minyak tanah ke gas LPG, yang mana masyarakat dulu masih menggunakan minyak tanah yang menggunakan kayu bakar. Dibandingkan sekarang, ada gas LPG yang bisa memudahkan masyarakat untuk memasak. Poin yang ketiga, ada bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ini terbagi menjadi 8 ya teman-teman. Yang pertama, bentuk perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua, bentuk perubahan cepat atau revolusi. Yang ketiga, bentuk perubahan yang pengaruhnya kecil. Yang keempat, bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Yang kelima, bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Yang keenam, bentuk perubahan yang dikehendaki. Yang ketujuh, bentuk perubahan struktural. Dan yang kedelapan, bentuk perubahan proses. Teman-teman di sini tahu apa penjelasan dari bentuk yang saya sebutkan tadi? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari bentuk perubahan tadi. Yang pertama, bentuk perubahan lambat atau evolusi. Poin yang keempat atau faktor terakhir pada perubahan sosial. Faktor ini terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu 1, faktor penyebab perubahan sosial, dan yang kedua, faktor pendorong dan penghambat pertumbuhan sosial. Teman-teman udah tahu belum apa itu faktor penyebab, pendorong, dan penghambat perubahan sosial? Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor tersebut. Yang pertama yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab ini terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu faktor intern atau dalam penyebab perubahan sosial, dan yang kedua, faktor ekstern atau luar penyebab perubahan sosial. Teman-teman udah pada tahu perbedaan faktor intern dan ekstern atau luar? Oke, saya akan menjelaskan perbedaan faktor tersebut. Yang pertama, faktor intern atau dalam penyebab perubahan sosial. Faktor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Dan yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Dan yang keempat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat.
Yang pertama, perubahan penduduk. Perubahan penduduk adalah berubahnya kondisi penduduk yang mencakup aspek kelahiran, kematian, perpindahan penduduk. Contohnya, kepadatan penduduk disebabkan tingginya kelahiran penduduk, atau juga bisa terjadinya perpindahan penduduk di suatu wilayah yang terlalu banyak. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru ini terjadi karena luasan masyarakat terhadap suatu hal. Penemuan baru ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada discovery. Discovery adalah penemuan pertama yang sebenarnya sudah ada namun belum diketahui oleh siapapun. Contohnya ditemukannya tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Yang kedua, invention. Invention adalah penemuan yang prosesnya bergabungan atau penggabungan dari penemuan sebelumnya. Contohnya mobil, motor, dan sebagainya. Yang ketiga, innovation atau inovasi. Inovasi adalah pembaruan dari sebelumnya menjadi lebih canggih. Contohnya handphone, sepeda listrik, motor listrik, dan sebagainya. Oke, lanjut yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik adalah terjadinya perbedaan pendapat pada masyarakat yang mengakibatkan terjadinya konflik. Contohnya terjadinya demo, tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi pada masyarakat. Pemberontakan terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Contohnya terjadinya pemberontakan G3OS, pemberontakan DI atau TII. Yang kedua, faktor ekstern atau luar perubahan sosial. Faktor ini terjadi menjadi 3. Yang pertama, perubahan alam. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh budaya lain. Yang pertama, perubahan alam. Perubahan alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Contohnya banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, peperangan. Peperangan adalah perubahan sosial yang mengakibatkan hilangnya harta benda. Dan tempat tinggal. Contohnya peperangan Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, pengaruh budaya lain. Pengaruh ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, difusi. Difusi adalah peristiwa penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Contohnya adalah adanya K-pop atau BTS menyebar luas di masyarakat Indonesia. Yang kedua, Veneration of Pacific II adalah dilakukan secara damai. Contohnya masuknya pengaruh budaya Islam dan Hindu ke Indonesia tidak mengakibatkan terjadinya konflik. Yang ketiga, Veneration of Violet adalah dilakukannya secara paksa atau kekerasan. Contohnya masuknya pengaruh kebudayaan Indonesia masuknya kebudayaan Belanda ke Indonesia pada zaman penjajahan. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. 1. Faktor pendorong ini terbagi menjadi 10, tapi di sini saya hanya ingin menyebutkan 5 saja. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Dan yang kelima, sistem terbuka masyarakat atau open stratification.
Dua faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional, sangat tradisional. Yang keempat, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang kelima, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, atau vested interest. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.